lupa. Asclepius sama Hege. Ya, Bu. Sama Hege. Asclepius sama Hege. Ya, beliau merupakan dokter pertama yang mampu mengobati dan melakukan pembedahan. Sedangkan Hege adalah asistennya dan menjadi istrinya. Ya, kalau Asclepius itu lebih ke kuratif, tapi kalau istrinya Hege lebih ke preventif pendekatannya. Ya, apa perbedaan antara kuratif dan preventif? Ayo, selain Cynthia yang lainnya. Kita ambil nilai. Kuratif. Siapa? Jawab. Siapa? Marini, Bu. Ibu, saya bukan nama Katrina sekali, Bu. Marini, ayo. Perbedaan kuratif, sasaran secara individual, reaktif atau masa melihat manusia sistem biologis. Kalau preventif, sasaran berat, tidak adanya melihat manusia secara utuh. Jadi perbedaan kuratif, ya kalau kuratif sasarannya itu individu, kalau preventif itu masyarakat. Kalau reaktif gimana? Ya kalau kalau kuratif itu reaktif. Masalahnya reaktif itu masalah itu datang. Nggak datang ya nggak diobati. Kalau datang misalkan dia sakit, nah diobati. Tapi kalau preventif itu tidak menunggu masalah datang proaktif. Jadi sebelum dia jatuh sakit, segera dilakukan tindakan. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu kuratif, yaitu melihat manusia sebagai keseimbangan biologis. Hanya biologisnya saja, tidak melihat seluruhnya. Tapi kalau preventif melihat seluruhnya secara holistik, tidak hanya biologisnya tapi psikologisnya, sosialnya, seperti itu. Ya, coba wabah pes. Ya, wabah pes itu terjadi pada abad keberapa? Ayo. abad ke-17, Ibu. Ke-17. Ya, pada abad ke-17 di sini terjadi wabah pes di mana banyak kematian, ya, karena disebabkan oleh tikus. Ya. Nah, seperti itu. Ini masuk lagi, ya. Siapa yang menemukan yang lainnya vaksin cacar air? Ojo Ismarini sama Cynthia yang lainnya. Oh, Ismarini sama Cynthia yang lainnya. Saya Ibu atas nama Lina Putri. Saya Ibu atas nama Lina Putri. Putri, Angelina Putri. Kok gak ono rek Putri namamu? Oh, Angelina Putri Dodo. Apa? Siapa? Terus Paseur, Ibu. Oke, yaitu yang menemukan cacar, ya vaksin mencegah cacar itu Laut Pasteur. Ya. Yes. Tahun berapa terjadi wabah kolera di Indonesia? Saya ya, namanya siapa? Ya Dita, ayo. Tahun berapa ya Dita? Tahun 1832, Bu. Hah? 1832. Moto. Apa Saya kolera lo? Saya Bu. 927. Ya? 927. 927, Bu. Pemberantasan kolera. Saya tanya wabahnya. Pemberantasannya tahun 1987. Ya, Bu. Saya Ibu sama Petrolin. Ya, 1937. Bu. Berapa? 1937. 19 tahun 1930. 37, Bu. Siti Rupiah. Emang namamu ada Siti? Kok ora dibaca yang lainnya? Kamu iki opo ya?
Kegiatan dari pokok puskesmas apa saja? Kira-kira? Ingat enggak? Ada banyak kegiatannya. Saya Ibu atas nama Katrina Ibu. Katrina, Ibu ya atas nama Katrina. yang pertama ini kesehatan ibu dan anak, yang kedua KB, yang ketiga gizi, yang keempat konseling, kelima pencegahan penyakit menular, yang keenam penyuluhan kesehatan masyarakat, pengobatan, perawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan gizi, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan jiwa, yaitu itu lab, yaitu itu yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Sekian Ibu. Itu adalah kegiatan pokok puskesmas, ya. Sekarang coba satu lagi, strata. Kalau dulu ya puskesmas itu ada tipenya ya. Terus setelah itu dirubah pada tahun 1979 menjadi piranti puskesmas atau stratifikasi puskesmas, ya. Kira-kira ada berapa strata? Ada Bu Francisca ya. Ada 3 Bu. Francisca ya. Francisca Yang pertama Sofiani ya. Yang pertama strata 1 yaitu puskesmas dengan prestasi sangat baik. Kemudian strata 2 yaitu puskesmas dengan prestasi standar. Ya. Kemudian ada strata 3 puskesmas dengan prestasi. Jadi ada 3 strata yang dulunya ada tipe. Jadi kalau merujuk sama ya. Jadi tidak langsung ya. Misalkan kalau posyandu merujuknya tidak langsung ke rumah sakit tetapi melalui puskesmas dulu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kemarin ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan tentang sebelum saya masuk coba ya 5 meja posyandu itu. Coba jelaskan, siapa ini yang mau menjelaskan 5 meja posyandu? Istiqomah, saya Ibu atas nama Desna Istiqomah. Oke, Desna. Apa saja? Meja 1? Meja 1 pendaftaran. Meja 2 penimbangan bayi, balita, Bu. Balita. Meja 3 pencatatan dan hasil penimbangan dari meja 2. Meja 4 penyuluhan kepada ibu, bayi atau balita dan bumil. Meja 5 pemberian imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi atau pengobatan bagi yang memerlukan pemeriksaan hamil. Yang dilakukan oleh kader ya itu meja berapa saja? Ini belum dijelaskan. Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu meja berapa? Saya Ibu lakukan meja 1, meja 2, meja 1, 2, 3. Semuanya Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Terus bedanya di mana? Meja 1, 2, dan 3 untuk kader Ibu. 4 dan 5 untuk bidan. Nomor 2. Ya. Jadi dari 5 meja posyandu ini yang dilakukan kader itu meja 1 sampai meja 4. Ya. Yang meja 5 itu dilakukan oleh bidan. Ya. Karena di situ meja 5 apa? Meja 5 di situ pengobatan, ya. Pemasangan kontrasepsi. Kader enggak bisa. Ya. Terus imunisasi, ya, bukan wewenangnya. Kalau penyuluhan masih bisa dilakukan oleh kader, ya, tapi kalau meja 5 ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, yang dibantu oleh perawat. Biasanya kalau di bidan desa itu ada tidak hanya bidannya saja, tetapi di situ ada perawat. Ya. Meja 1, meja pendaftaran, ya. Ibunya datang nih, didata namanya siapa, bla bla bla, ya. Dicatat nih. Mana? Ya, sebelum dicatat ditimbang dulu balitanya, ibu milnya. Setelah itu dicatat, masuklah ke meja 3 yang nyatet kadernya.
Nyonya A, anaknya siapa, beratnya berapa, umurnya berapa, mau imunisasi apa, dilihat di KMS. Apa sih KMS itu? Kartu imunisasi dini, imunisasi Kartu imunisasi dini ku apa KMS itu? Kartu menuju sehat. Oke. Kartu menuju sehat Ibu. Kartu menuju sehat. Ya, jadi nanti baca lagi, jangan malu-maluin. KMS apa? Kartu imunisasi dini. Aduh, nanti dosennya sopong ya. KIA. Kartu ibu dan anak. Hah? Kartu ibu dan anak. Kartu ibu dan anak. Oke, kesehatan ibu dan anak. Sebentar. Ya. Nah, sebentar ya. Dari situ kelihatan ini adalah buku KIA. Ya, kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan bukannya buku Tima aja yang dilihat, ini bukunya nih. Ya, buku KIA ini di dalamnya itu ada seperti ini. Nah, ya, buku kesehatan ibu dan anak ya. Nah, itu ada daftar isinya kesehatan ibu, kesehatan anak ya. Terus di sini ada ibu hamil, ya, ibu bersalin, ibu nifas, ya catatannya, ya, ibu bersalin di sini, dicatat di sini semuanya di buku KIA sini. Dari sini juga ada kartu menuju sehat KMS. Nah, ini. Nah, jadi di buku KIA ini sudah lengkap. Ya, ada KMS, kartu menuju sehat. Ya, menuju sehat. Di sini nanti balitanya usia berapa nih? Berapa bulan? Ditarik ke atas, dia melewati garis merah enggak atau di garis merah enggak. Nah, di sini ada keterangan. Garis merah itu apa, kuning itu apa, hijau itu apa, hijau mateng apa yang ada apa yang bilang itu daun ya. Di sini ada keterangannya, nanti di bawah ini lebar nih. Buka. Ada yang punya? Ada Nah, Bu. seperti ini. Timbang anak Anda setiap bulan. Nah, ditulis di sini ada keterangannya seperti ini. Ya, ini merupakan buku KIA yang dibawa ibu waktu hamil sampai anaknya ini besar. Ya, sampai anak prasekolah. Ya. Jadi nanti kalau tahu bukunya, tahu warnanya pink ya. Dan mana ini ya, terus meja 4, penyuluhan kepada ibu bayi ya. Penyuluhan banyak. Penyuluhan apa? Tentang gizi balita ya, gizi ibu menyusui ya, terus tentang kebersihan, personal hygiene ya, terus tentang apa, tumbuh kembang, penyuluhan. Oh, anak segini berarti dia harus bisa apa? Misalkan usia 2 tahun, 4 tahun, 6 bulan, dia bisa apa? Bisa masuk dalam penyuluhan. Meja 5, imunisasi. Oh, ini bayinya usia 2 bulan. Ya. Kok belum diimunisasi? BCG. Ya. Tahu imunisasi BCG apa itu BCG? Singkatannya BCG? BCG, Bacillus calmette-guerin. Ya, jadi imunisasi itu. Ya. Tapi kalau dia lebih dari 3 bulan kok belum diimunisasi BCG, kok lebih, dia harus dites. Ya, tes apa namanya? Yaitu tes mantap atau mantap tes. Ya, kalau hasilnya positif, ternyata dia sakit nih, maka dia tidak boleh diberikan imunisasi BCG. Ya, harus diobati dulu ya.
nanti akan dibahas ya, apa namanya, di apa, di anak ya, atau di kesehatan IKA ya, karena BCG itu sangat penting ya, untuk mencegah terjadinya tuberkulosis atau TBC ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, nanti ada itu di imunisasi. Nah, itu dilakukan oleh Bu Bidan ya, imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, ya seperti itu ya, kontrasepsi ya. Misalkan kalau IUD ya, ini kalau memang alatnya apa namanya, adai, bisa dilakukan ya, implan ya, terus suntik ya. Kalau itu bagiannya di rumah sakit yang melakukan dokter ya, itu ya. Pengobatan ya, misalkan bapilnas, batuk pilek panas, nah bisa ini yang melakukan tenaga kesehatan. Periksa ibu hamilnya mau periksa jadi posyandu ya, mesti ada jadwalnya 1 bulan sekali ya posyandu ya. Kalau memang nggak bisa dilakukan penanganan pada kasus ada, misalkan ibu hamil dengan preeklamsi ya, nggak iso ditangani, apalagi sudah masuk preeklamsi berat, nggak bisa ditangani, segera dirujuk. Tapi kamu ngerujuknya nggak ke rumah sakit, tapi rujuknya ke Puskesmas. Nanti kalau di Puskesmas tidak bisa ditangani, nah di Puskesmas ini nanti akan dirujuk kemana? Ke rumah sakit. Jadi ada aturannya, nggak boleh kamu langsung ke rumah sakit, nanti kena ya, kamu di bawahnya misalkan nanti jadi bidan desa nih ya, ya mudah-mudahan semuanya di bidan desa ya. Terus merujuk, kamu jadi bidan desa punya wilayah, nggak boleh langsung ke rumah sakit. Nanti Puskesmas kalau tidak bisa melakukan tindakan kasus tersebut, pihak Puskesmas akan dari sini ada yang tanyakan. Jadi sudah tahu ya, nanti ditanya meja posyandu itu, tahu yang mana meja posyandu itu. 5 meja posyandu sebutkan pendaftaran ya. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup masyarakat, kesehatan masyarakat. Sini ilmu biologi, biomedia. Setelah itu berkembang bahwa ilmu kesehatan ini ya, tidak hanya satu ilmu, tapi dari beberapa ilmu kesehatan. Ada ilmu biologi, ada ilmu kedokteran, ada ilmu fisika, sehingga waktu Anda semester 1 ada fisika apa kesehatan ya, fisika dasar itu ya, ada biologi reproduksi, nah seperti itu ya. Ada ilmu sosiologi, ilmu lingkungan ya, nanti nanti hubungannya dengan komunitas ya, berkomunitas ya. Psikologi ya, ada ilmu pendidikan ya, itu yang dimaksud ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan ilmu yang multi sama ilmu kesehatan masyarakat ya. Yang pertama ada epidemiologi ya. Kok rame aja goyang-goyang si Katrina ya. Ya. Kenapa Katrina kok duduknya nggak, HP-nya kok goyang? Sebenarnya mau ke kamar mandi, tapi ibunya masih. Ya, kamar Ibu ya. Daripada nanti ngompol ya, izin ya.
Lanjut ya. Jadi bila utama ilmu kesehatan masyarakat itu ada epidemiologi, di mana epidemiologi itu ya ilmu yang pelajari tentang ya kan tadi ada wabah ya. Gimana caranya? Wabah misalnya salah satunya ya, kok ada kolera, bagaimana ya? Penyebab ini, penyebab masalah ini dari mana dicari? Dan bagaimana untuk mengendalikan masalah tersebut? Ya. Yang kedua, ya yaitu biostatistik atau statistik kesehatan. Ya, di mana di sini merupakan cabang ya dari statistik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan ya data ya, terus bagaimana pengolahan data ya, terus sehingga nanti tahu angka kesakitan, kematiannya. Misalkan di sini kok banyak yang sakit, di data banyak yang mati di data ya. Sehingga nanti itu dia apa namanya data itu diolah sehingga tahu AKB-nya berapa ya. Kematian itu riskan persalinan ya, maka kematian ini berapa dari situ dan bayi ya, aku AKB sama AKI ya, ya bukan angka kematian ibu sama bapak ya. Nah itu dikumpulkan data-data ya. Contohnya gini, yang kami bidang desa setiapnya akan merekap PWSKIA ya, pemantauan wilayah kesehatan ibu dan anak yang dicatat melalui kohort ya. Di kohort itu ada kohort bayi, kohort ibu salin. Nah di situ itu direkap ya mas. Puskesmas akan menyerahkan ke Dinkes ya, Dinkes ya. Dinas Kesehatan akan menyerahkan provinsi ya, setelah itu provinsi akan menyerahkan ke, setelah itu saya itu diolah data itu sehingga tahu kematian di Jawa Timur di mana tahu dari data itu masuk ke statistik kesehatan ya. Terus ada kesehatan yang mau ke toilet silakan ke toilet, bawa air minum tidak apa-apa tapi ojo makan ya. Nggak pakai kerudung ini siapa? Oh Ria Cita. Ingat saya Ria Cita itu pakai kerudung ini. Bentar ya. Oke. Yang kameranya masih dimatikan, dihidupkan ya. Nah, yang posisinya masih goyang-goyang ya, duduknya sing anteng. Diava tuh kalau Mbak ini kok gelap ya? Mohon maaf Bu, nggak tahu laptop saya Bu, error. Kameranya gelap. Mati ya. Yuk tak cek dulu sebelum masuk ya. Lingkungan kesehatan sangat penting sekali karena pengaruhnya sangat besar sekali terhadap status kesehatan yang optimal. Kalau lingkungannya kurang
kurang sehat ya, sanitasi lingkungannya kurang maksimal, tak optimal ya. Nah, ini sangat mempengaruhi status kesehatan. Misalkan di situ orang masyarakatnya membuang limbah ya, limbah di depan rumah ya, ronggorong itu namanya ya. Oh, nggak bisa mengalir, ini kasihan masyarakatnya yang lainnya bisa tercemar. Kenapa Ria Dita? Ada yang ditanyakan kok ngomong kenapa? Ria Dita, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Saya kira kamu ngomong sama saya nih, ya. Tapi lupa nggak dibuka. Nah, oke, yang keempat tentang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Ya, di sini maksudnya pendidikan kesehatan ilmu dan ilmu perilaku, di mana suatu ya usaha ya untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar perilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Jadi intinya kondisi psikologisnya harus bagus ya, sehingga nanti berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kesehatan ya. Sedangkan perilaku itu apa? Suatu respon individu terhadap stimulan ya yang berkaitan dengan penyakit. Kan kamu ya perilakunya kok kurang bagus ya, kurang baik. Nah, ini bisa mempengaruhi kondisi kita ya. Jangan kita tidur malam aja itu kan perilaku jam 12, nggak ada yang diinikan jam 12 jam 1 lah, itu bisa mempengaruhi kondisi kita ya, apalagi perilaku yang kurang baik ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada administrasi kesehatan masyarakat ya. Administrasi kesehatan masyarakat ini yang menyangkut adanya perencanaan, perorganisasian ya, atau pengelolaannya, pengawasan, pengarahan, dan penilaian ya. Tapi di sini yang mengatur tentang apa? Yang pelajari tentang apa? Yang mempelajari tentang administrasi dalam bidang kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan. Gizi, masuk ke gizi masyarakat. Wah, dulu belajar gizi, kamu wis pinter semuanya ya. Tuh, kenapa Bu? Kan kemarin baru belajar gizi ya. Nah, gizi ya. Gizi masyarakat di sini ilmu yang mempelajari tentang pentingnya nutrisi ya pada kehidupan masyarakat ya. Tentunya kemarin waktu belajar gizi itu ya harus memenuhi apa? Ada zat, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Ya, ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Atau Anda kalau kemarin belajar gizi tentang piramida ya, di piramida itu yang bentuknya kerucut, ada zat pembangun, ada zat apa lagi, tenaga, yang pertama tenaga dulu ya, zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Kalau zat pembangun, tenaga ya dari apa saja, dari karbohidrat, itu lemak, gitu ya. Kalau zat pengatur didapat pembangun dari protein ya. Protein itu ada hewani, ada ya. Saya jelaskan sudah ada toh di gizi kemarin. Yang terakhir zat pengatur vitamin dan mineral ya, dari buah, sayur. Nah, itu sangat penting ya untuk kehidupan manusia
Ya, apabila kita kekurangan, misalkan kekurangan protein. Kemarin penyakit apa? Nah, nggak apa-apa, lupa ya. Tapi nanti dilihat lagi ya. Kuasior. Ya, kalau kekurangan karbohidrat secara ya apa namanya secara ini ya, kok lama misalnya sangat ini ya, sampai kelihatan bisa terjadi penyakit marasmus ya, secara lamaan ya, kok ini nggak ada kekurangan karbohidrat. Nah, sangat penting ya. Kalau kekurangan vitamin dan mineral, ada beberapa kekurangan vitamin C misalkan, vitamin B, nah banyak nanti bisa menyebabkan penyakit, salah satunya beri-beri nanti ya. Kalau terus yang selanjutnya yaitu kesehatan apa? Kerja. Oke, masuk ke kesehatan kerja. Kayaknya dengar suara saya ini kok masalahnya apa namanya, internetnya ini ada masalah sedikit. Dengar ya suara saya? Dengar. Nah, ya. Yang terakhir yaitu ada kesehatan kerja ya, kesehatan dan keselamatan kerja ya, atau yang disebut dengan KKIA. Tiga itu ya, kesehatan, keselamatan kerja, itu merupakan risiko yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu ilmu yang pelajari pengelolaan bahaya dan risiko waktu kita bekerja di lingkungan kerja. Kira-kira risiko yang terjadi itu apa di lingkungan kerja kita? Ya, ini merupakan pilar utama ilmu kesehatan. Ya, ada satu yaitu promosi kesehatan. Ya, yang pelajari apa? Yang pelajari tentang ilmu psikologis, sosial, antropologi kesehatan, ya, konseling dan hubungan antar manusia. Tugas Anda supaya ini ya di rumah nggak kemana-mana. Nah, walaupun sudah saya jelaskan, silakan ya, pilar utama ilmu kesehatan masyarakat ini Anda kerjakan ya, Anda jelaskan sesuai dengan ya, atau sesuai menurut Anda. Ya. Jadi menurut Anda itu apa sih? Ya, epidemiologi sampai kesehatan kerja. Nanti ada linknya untuk tugas sendiri. Ya, sudah tahu tugasnya? Sudah. Sekarang kita lanjut ke seni. Ya, seni mana penerapan ilmu. Ya, penerapan ilmu itu adalah apa? Semua kegiatan baik langsung maupun tidak langsung untuk apa? Semua kegiatan langsung maupun tidak langsung untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, ya, terus terapi atau pengobatan termasuk kuratif, pemulihan atau rehabilitasi baik fisik, sosial maupun mental. Ya, nah dari 4 ini maka akan melahirkan apa, yaitu upaya kesehatan masyarakat. Ya, nah kegiatan yang langsung dan tidak langsung itu meliputi 4 ini.
Nah, dari 4 ini untuk apa? Untuk meningkatkan atau untuk upaya kesehatan masyarakat. Ya, yang pertama ada preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Apriana Leleki kok nggak duduk diem, kameranya goyang-goyang. Ini merupakan contoh dari kegiatan, ya. Bisa kegiatan pembersihan lingkungan, ya. Kegiatan apa? Kegiatan langsung maupun kegiatan yang tidak langsung. Ini contohnya pembersihan lingkungan, penyediaan air bersih, pengawasan makanan, perbaikan gizi. Nah, semuanya ini merupakan upaya kesehatan masyarakat, ya. Balik lingkungannya nggak dibersihkan, ya masyarakatnya sakit semua. Penyediaannya air bersih yang kurang, nah seperti itu. Juga masyarakatnya akan ya sakit-sakitan, ya nggak sehat dan seterusnya. Gizinya yang tidak memenuhi juga nanti bisa tidak sehat, ya. Nah, ini ada beberapa upaya yang dikategorikan seni. Ada pemberantasan penyakit baik menular maupun yang tidak menular. Ya, karena penyakit itu ada yang menular, ada yang tidak menular, ada yang menurun. Ya, kalau menurun itu sulit. Ya, nggak bisa diobati, bisanya dicegah supaya tidak sakit. Ya, terus perbaikan sanitasi lingkungan. Ya tadi, ya pembuangan sampah, nah seperti itu. Terus penyediaan air bersih, perbaikan lingkungan pemukiman, ya pemukiman yang yang tidak sesuai rumahnya, ya kondisinya, nah ya. Terus pembebasan sektor penyebab, ya. Terus diberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakatnya tahu, ya. Yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, tujuan dari Kesmas di sini, ya, itu apa sih tujuannya? Ternyata tujuan dari Kesmas ini supaya masyarakat itu bisa mencapai derajat kesehatannya yang optimal, baik itu jasmaninya, rohaninya, maupun sosialnya. Dengan begitu diharapkan kalau masyarakatnya sudah mencapai derajat kesehatan yang optimal, baik jasmani maupun rohani sosial, sehingga diharapkan masyarakat ini bisa berumur panjang dan lebih dari Tuhan. Tapi kalau dia itu sehat, kan orang yang sakit-sakitan, ya, dan lebih berproduktif. Produktif di sini bukan produktif buat anak lo, ya. Produktif dia bisa melakukan tindakan, bisa bekerja, bisa melakukan apa. Tapi kalau dia sakit, dia diam di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Ya, itu tujuan dari Kesmas. Jadi tujuannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ya, rohani dan sosial, dan diharapkan bisa berumur panjang dan lebih berproduktif. Di sini ada beberapa prinsip dari Kesmas. Yang pertama, prinsipnya mengutamakan preventif dan aktif, yaitu pencegahan dan pengobatan. Cegah. Jadi orang-orang yang punya risiko, ya, risiko tinggi, ya, orang yang mudah jatuh sakit itu dicegah supaya dia tidak jatuh sakit. Siapa saja orang yang punya risiko tinggi, yang punya mudah jatuh sakit, contohnya ibu hamil, ya, obesitas, ya, balita, bayi, lansia, ini adalah salah satu orang yang mudah jatuh sakit. Supaya dia nggak jatuh sakit, dicegah caranya
ya dengan pola hidup yang sehat, diberikan penyuluhan sehingga dia bisa merubah gaya hidupnya atau perilakunya yang kurang, yang biasanya nggak olahraga ya jadi olahraga, ya yang biasanya nggak suka sayur jadi suka sayur. Ya. Terus pengobatan, kalau memang dia sudah sakit ya harus segera diobati, jangan dibiarkan supaya dia pulih, masuk ke rehabilitasi pemulihan, ya diobati sesuai dengan kondisinya pasien. Kalau nggak bisa diobati secara mandiri, lakukan kurasi atau lakukan rujuk. Yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan tindakan pencegahan ini selalu, jadi puskesmas itu tidak perlu biayanya yang berjalan dengan baik, ya. Dan puskesmas tentunya kita olahraga kan nggak perlu biaya ya. Terus makanan yang sehat tidak perlu mahal, ya. Nah, ya kan. Oh, harus makan makanan yang sehat itu supaya sehat harus makanan yang mahal, tidak harus mahal. Tapi yang harus memenuhi nutrisinya, gizinya, status gizinya itu. Ya. Menitik beratkan pada masyarakat. Ya. Jadi prinsip Kesma itu lebih menitikkan kepada masyarakat karena masyarakat itu ya sebagai pelaku atau subjek juga sasaran, yaitu objek. Terus sasaran yang diutamakan yaitu masyarakat yang organisasi sudah dikelompokkan, yang sudah punya sakit, ini loh masyarakatnya. Nah, orang itu terus mengutamakan masalah kesehatan, ya, masa dibanding kesehatan, mengutamakan kesehatan masyarakat, namanya juga kesehatan masyarakat, ya. Jadi dia lebih mengutamakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan daripada perorangan, ya. Jadi seluruhnya, ya, yang walaupun sakit tetap dia harus diutamakan melalui penyuluhan, ya. Nah, seperti itu supaya dia tidak sakit. Nah, di sini ada beberapa usaha Puskesmas menurut WHO, ya. Ya, ada yang tanya ini suaranya siapa itu tadi kan? Apa sudah jam 10 Bu, sudah selesai? Kan kamu nggak ada kuliah setelah ini toh? Iya, Ibu. Sebentar ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Ya. Ternyata faktor kesehatan ini, ya, status kesehatan ini dipengaruhi beberapa faktor. Ada keturunan, itu juga mempengaruhi. Pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Ya, ketika keturunannya ya punya risiko penyakit ya dan akibat keturunan seperti diabetes, asma, dan ini adalah penyakit yang menurun. Dan ini akan mempengaruhi status kesehatan. Ya, layanan kesehatan juga akan mempengaruhi status kesehatan. Kenapa? Jika layanan kesehatan itu tidak terjangkau masyarakat, biayanya yang mahal, ya, terus program layanannya yang nggak lengkap, ini juga akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perilaku. Nah,
ini juga akan mempengaruhi ada beberapa masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ya, kebudayaan, tapi kesehatan pokoknya itu nih pas ya nggak tara, karena ada beberapa telur atau nggak boleh ini nggak boleh itu, ya. Nah itu bisa mengalih status kesehatan, ya, kesehatan. Lingkungan juga seperti itu, ya, lingkungan entah itu maupun sosial. Kalau fisik Jaring. udaranya tercemar, akhirnya tercemar, tanahnya tercemar, perumahan tidak sesuai. Nah itu juga akan mempengaruhi kesehatannya, kesehatan ini loh ya Polri ya. Nah ini juga akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Ke apa namanya, sosial. Nah, sosial masyarakat ya. Lihatlah dari pendidikan atau status ekonomi ya. Kalau pendidikannya rendah sehingga ya pengetahuan yang dia dapat juga akan rendah. Apalagi ditambah ekonominya yang rendah. Nah, seperti itu ya. Sudah? Ini nanti dilanjutkan minggu depan ya. Ya. Ada pertanyaan dari